Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keren, perkenalkan namaku Gelti Gebira Salsabila dari Prodi Manajemen A semester 3 Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892150205. Pada video yang kali ini, aku akan memaparkan sebuah materi perkuliahan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan tema mencari EOQ atau Economic Order Quantity yang diajarkan oleh dosen pengampu yakni Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. So, I hope kalian semua menyimak videonya baik-baik ya Sobat Keren. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita yakni mencari EOQ, pertama-tama aku mau mengenalkan kepada kalian dulu bagi kalian yang belum tahu apa itu EOQ. EOQ adalah singkatan dari Economic Order Quantity. EOQ merupakan pengukuran yang digunakan di bidang operasi, logistik, dan manajemen pasokan. Intinya EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu, sambil meminimalkan biaya per pesanan. EOQ adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal untuk mencari berapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. Selanjutnya adalah apa saja sih manfaat dari penghitungan EOQ? Yang pertama, meminimalkan biaya persediaan. Jika perusahaan terus-menerus melakukan pemesanan ulang produknya memiliki kecepatan rendah, EOQ dapat membantu menentukan jumlah pesanan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, meminimalkan kehabisan stok. Membantu perusahaan memahami seberapa banyak ataupun seberapa sering untuk melakukan pemesanan berdasarkan seberapa banyak perusahaan melakukan penjualan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah unsur dari perhitungan EOQ. Yang pertama ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan meliputi hal-hal yang perlu dibayarkan oleh perusahaan selama proses pengiriman pesanan. Ada biaya pemesanan, ongkos kirim, biaya penerimaan pesanan, penyelesaian pembayaran barang yang sudah diterima. Lalu yang kedua adalah biaya pembelian. Biaya penyimpanan dihitung sejak barang sudah diserahkan kepada pihak kurir ataupun pengirim kepada perusahaan. Ada ongkos sewa gudang, gaji atau staf gudang, asuransi gudang dan barang, lalu biaya operasional lainnya. Selanjutnya adalah rumus dari mencari EOQ. Untuk mencari EOQ, rumusnya adalah 2 dikali RU dikali CO dibagi CU dikali CC. Lalu, untuk mencari frekuensi pembelian setahun adalah RU dibagi EOQ. Dan untuk biaya pesanan per tahunnya itu, RU dikali CO dibagi EOQ. Dan untuk mencari rata-rata jumlah unit dalam persediaan Anda setiap waktu adalah EOQ dibagi 2. Lalu, untuk mencari biaya penyimpanan per tahun adalah CU dikali CC dikali EOQ dibagi 2. Lalu, untuk total biaya per tahun dari biaya pemesanan adalah RU dikali CO dibagi EOQ ditambah CU dikali CC dikali EOQ dibagi 2. Dan penyimpanan persediaan itu disebut sebagai AC. Next, kita langsung masuk aja ke contoh kasusnya. Langsung kita masuk aja ke contoh kasusnya. Kasus project test mengenai kuantitas pesanan ekonomi atau yang disebut EOQ. Perusahaan elektronik memberikan jasa perbaikan kulkas yang rusak. Yang ditanya adalah biaya penanganan persediaan per unitnya itu Rp3.000. Kebutuhan setiap 6 bulannya itu 9.500 unit. Lalu, biaya pemesanan skor pesanannya itu Rp60.000. Yang diminta adalah kita mencari EOQ, jumlah pemesanan dalam setiap tahun, biaya pemesanan per tahunnya, lalu jumlah persediaan rata-ratanya. Kita di sini cuma nyari 4. Next, langsung kita jawab aja soalnya yuk. Yang pertama kita cari dulu EOQ-nya. EOQ-nya itu 2 dikali 2 dikali 9.500 dikali 60.000. Dibagi 3.
Loh, kok di sini ada angkanya 2 sih, Kak? Nah, duanya itu yang pasti pertamanya adalah rumus. Nah, sedangkan angka 2 yang di sini adalah dari hasil pembagian jumlah tahun itu kan ada 12. Nah, di sini yang kebutuhannya 6 bulan kan. Jadi 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Nah, lalu hasil dari perkaliannya adalah 2.280 juta rupiah dibagi per 3.000. Dan hasilnya adalah kita akar pangkatin karena di sini ada akar pangkatnya, jadi 760.000. Nah, 760 ribunya ini kita akar pangkatin jadinya 871,779 atau bisa kita bulatin jadinya 872. Lalu yang kita cari adalah jumlah pemesanan dalam setahun, yakni 2 dikali 9.500 dibagi 872. 872 itu adalah EOQ ya. Nah, hasilnya jadinya 19.000 dibagi 872. Atau kalian mau langsung aja, nggak usah bikin kayak gini, jadi langsung hasilnya itu bisa. Jadi terserah kalian. Hasilnya adalah 21,78, yang kalau dibulatin jadinya 22. Jadi, ada 22 kali pemesanan dalam setahun. Selanjutnya adalah biaya pemesanan per tahunnya. 22 itu angka dari jumlah pemesanan dalam setahun, dikali 60.000 sama dengan 1.320.000 rupiah. Lalu, jumlah persediaan rata-rata. 872 EOQ dibagi 2, hasilnya jadi 436. Kesimpulannya dari EOQ adalah, dengan memanfaatkan EOQ, sebuah perusahaan dapat meningkatkan proses pengelolaan inventory dan stok secara keseluruhan. Dengan memesan jumlah stok persediaan yang tepat daripada menebak apa yang akan dipesan, perusahaan dapat mengurangi biaya, kehabisan stok, serta menjaga agar rantai pasokan perusahaan tetap berjalan dengan lancar. And then, this is the ending for my presentation. And the last, aku mau minta maaf ke sobat keren apabila ada kesalahan kata dalam penulisan maupun pengucapan, ataupun dalam menghitungan dalam mengerjakan soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!